Selamat pagi sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik, amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik lewat pujian kita kepada Tuhan. Mari sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Hadirlah Tuhan dan bertakhta di dalam pujian kami. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat tetap tinggal berdiri. Saat ini kita siap untuk memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masbukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masbukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau yang luar biasa. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
jangan pernah pergi dari kami, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Oh Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
percaya kepada Tuhan. Ketika badai, cobaan menerpa dalam hidup kami tidak akan pernah takut Tuhan. Ketika kami memandang wajah-Mu, ketika kami berseru kepada Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada kemenangan yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Tuhan akan curahkan bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu akan menjadi remah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham, Gembala GPDI Villa Melati Mas. Kembali malah pada pagi hari ini melayani saudara semua, dimanapun saudara berada, baik yang menjadi kawanan domba di GPD Melati Mas, maupun dimanapun saudara yang pada hari ini bersama dengan saya dalam ibadah pada pagi hari ini melalui GPDI Villa Melati Mas secara online. Kita sedang menata kembali rencana untuk onsite. Jadi saudara menunggu berita selanjutnya dari tim New Normal dan bekerja sama dengan tim online yang akan melayani kita bersama pada tanggal dan hari yang ditetapkan bersama dengan Tuhan. Mari kita buka bersama dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-53. Kitab Kejadian, pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu semua bahwa setelah 7 tahun kelimpahan, maka masuklah 7 tahun kelaparan seperti yang diimpikan oleh Firaun dan diterjemahkan atau dinyatakan melalui Yusuf. Rencana Allah atas Mesir dan seluruh dunia, di mana terjadi kelaparan yang luar biasa. Nah, firman Allah tertulis pada hari ini bahwa rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Karena dianggap Firaunlah yang mempunyai Mesir dan Firaunlah yang memiliki roti. Tetapi saudaraku, kita belajar dari seorang raja yang bernama Firaun. Dia adalah orang penguasa Mesir dan dia adalah orang yang tidak takut akan Allah. Tetapi kita melihat di sini komitmen dia untuk menyatakan kepada Yusuf bahwa sejak hari di mana Yusuf dilantik, segala kuasa ada di tangan Yusuf. Dan hanya tata inilah, kata Firaun, perbedaan antara aku dan engkau. Saudaraku, ketika rakyat meminta roti kepada Firaun, Firaun berkata, "Jangan minta kepadaku, tapi minta kepada Yusuf. Karena dialah yang mempunyai hak memberi atau tidak. Tetapi kalau engkau ingin mendapatkan apa yang kau minta, roti, maka dikatakan firman Allah,
perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Mari saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang rohani. Tentunya saudaraku, kita ingat firman Allah berkata bahwa apa yang Yesus katakan, Yesus selalu berbicara, kalau engkau mendengar, mari engkau merenungkan firman-Ku dan melakukannya. Jadi saudaraku, kalau kita bicara siapa itu Yusuf, maka kita ingat akan ayat ini. Dan kalau kita ingat akan ayat ini, maka kita ingat saudaraku, bahwa ini adalah berbicara tentang Yesus. Jadi Yusuf saudaraku adalah juga berbicara tentang Yesus. Karena saudaraku, Yusuf penguasa, maka juga Yesus adalah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah saudara kasih Tuhan, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Tentunya saudaraku, kita ingat akan amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia mengucapkan amanat agung. Dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28, Injil Matius pasalnya yang ke-28, kita baca ayatnya yang ke-18. Yesus berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20 perhatikan. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang kasih Tuhan, dari 3 ayat ini saudaraku, yang pertama Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepada Yusuf telah diberikan kuasa atas seluruh Mesir, sehingga seluruh dunia datang kepada Yusuf di Mesir. Dan yang kedua, ayat 19. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Yang ketiga, ayatnya yang ke-20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Yesus berkata kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima amanat agung Tuhan Yesus ini, bahwa kita harus menerima segala perkataan Tuhan sesuai dengan Kejadian 41 ayat 55. Firaun kepada rakyat Mesir. Mereka meminta roti, saudaraku. Nah, kalau kita bicara tentang roti, maka saudaraku kita bicara tentang roti rohani. Firman Allah. Karena Firaun berkata, "Perbuatlah apa yang dikatakan Yusuf kepadamu." Yesus berkata, "Perbuatlah apa yang kukatakan kepadamu, dan lakukanlah firman-Ku." Apa firman Tuhan? Apa amanat agung Tuhan Yesus? Ayat 19, "Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara kasih Tuhan. Jadi, kita korelasikan, kita sandingkan. "Jangan datang kepadaku," kata Firaun, "tapi datanglah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang dia katakannya kepadamu." Matius 28 ayat 18-20. Yesus berkata,
Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, saudaraku. Jadi kita harus mengajar kepada mereka. Kita harus menjadikan mereka murid Tuhan, saudaraku, dan memuridkan mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara saudaraku tentang pemuridan, maka saudara kasih Tuhan berarti kita saudaraku Tuhan tetapkan untuk menjadi Yusuf yang lain. Atau Yusuf saudaraku di hari-hari ini. Yusuf saudara kasih Tuhan di dalam gereja di akhir zaman ini. Jadi kita menerima di pundak kita amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan mereka murid Tuhan. Murid kita juga saudaraku. Dan membaptis mereka ketika mereka datang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mengajarkan kepada mereka untuk melakukan. Untuk melakukan saudaraku. Jadi bukan hanya mendengar. Jadi saudara kasih Tuhan, firman ini juga datang kepada kita. Bukan hanya kita mendengar. Tapi kita juga harus merenungkannya. Dan melakukan perintah Tuhan. Segala yang telah kuajarkan kepadamu. Segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka untuk melakukannya. Nah, saudara kasih Tuhan. Kalau demikian, saudaraku, maka kita akan sedang menantikan satu hari-hari saudaraku, yang akan digenapi dalam kehidupan dunia kekristenan sekarang dan nanti saudaraku. Mari kita buka Yesaya pasalnya yang kedua. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang kedua. Kita baca mulai ayatnya yang pertama. Kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayatnya yang pertama. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Firman yang dinyatakan ayat 1 kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Tentang Yehuda dan Yerusalem. Saudaraku, jadi tentang Yehuda, puji-pujian dan penyembahan. Dan Yerusalem, keluarga, saudaraku. Kembali kita dapatkan. Mau tidak mau, saudaraku, terima tidak terima, firman Allah selalu, saudaraku, di hari-hari terakhir bicara tentang Yerusalem. Yerusalem dan Yerusalem. Kita baca ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, jadi kita lihat di sini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung. Menjulang tinggi di atas bukit, dan segala bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana. Kemana? Ke rumah Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kemana? Ke rumah Tuhan. Nah, saudaraku, mari
Kita buka lagi. Kita saudaraku tadi awal kita bicara tentang Yusuf. Kita bicara tentang Yusuf, saudaraku. Kita buka sekarang. Saudara beri tanda dalam Yesaya pasal 2 ini. Kita buka dulu. Kejadian 37. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Kita sampai kepada ayatnya yang ke-7. Ayat 7 ya. Kejadian 37 ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara perhatikan. Ini adalah mimpi Yusuf, ayat 5. Lalu ayat 6, Yusuf menceritakan tentang mimpinya itu. Dan ayat 7 adalah Yusuf menyatakan inilah mimpiku. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Berarti saudaraku, Yusuf dan saudara-saudaranya sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Perhatikan, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara kasih Tuhan. Berkas Yusuf, saudaraku, dari antara berkas-berkas yang lain, saudaraku. Tiba-tiba, saudara kasih Tuhan, berkas Yusuf itu, saudaraku, dikatakan di sini, tegak berdiri. Bangkit berkasku dan tegak berdiri, saudaraku. Jadi, berkas Yusuf, saudaraku, ada bangkit, saudaraku, dan tegak berdiri. Jadi, saudara kasih Tuhan, berkas Yusuf itu lebih tinggi, saudaraku, dari berkas-berkas yang lain. Lebih menonjol dari berkas-berkas yang lain. Lebih kelihatan dari berkas-berkas yang lain. Lebih, saudaraku, tampak dari berkas-berkas yang lain. Lebih ada sesuatu, saudaraku, yang berbeda dari berkas-berkas yang lain. Perhatikan perkataan saya, saudaraku. Berkas Yusuf, saudaraku, lebih tinggi dari berkas-berkas yang lain. Berkas Yusuf, saudaraku, lebih kelihatan dari berkas-berkas yang lain. Berkas Yusuf, saudaraku, lebih berisi dari berkas-berkas yang lain. Berkas Yusuf, saudaraku, lebih tampak, saudaraku, lebih kelihatan. Lebih segala-galanya, saudaraku, dari berkas-berkas saudara-saudara yang lain. Nah, mari, saudaraku, kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara perhatikan. Ya, Yesaya pasal 2 menyatakan, kita buka lagi sekarang, Yesaya pasal 2. Bagi saudara jemaat GPDI Melati Masyarakat, sudah tidak asing lagi dengan Yesaya pasal 2 ini. Karena kita sedang, saudaraku, menunggu realisasi atau digenapinya Yesaya pasal 2 ini. Nah, hari ini, saudaraku, datang firman Tuhan kepada kita untuk mengingatkan kita, saudaraku, untuk menyatakan bahwa apa yang dikatakan Firaun kepada rakyat Mesir, saudaraku, adalah sesuatu yang kita harus perhatikan. Karena, saudaraku, kenapa? Karena Yusuf, saudara kasih Tuhan, seorang yang penuh dengan roh Allah. Itu yang dikatakan dalam pasal 37 kitab Kejadian. Mari, saudaraku, kita kembali kepada Kejadian 37 ayat 7. Berkas Yusuf, saudaraku, bangkit dan tegak berdiri. Jadi, saudaraku, lebih tinggi, lebih nampak, lebih kelihatan, saudaraku, lebih berisi, lebih segala-galanya, saudaraku. Nah, demikian pula, saudara kasih Tuhan. Saya baca ulang. Yesaya pasal 2 ayat 1 dan 2. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Perhatikan ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Saya ulangi, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, saudaraku, 3 hal. Gunung rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Ada satu gunung, saudaraku, yang berdiri tegak
di hulu gunung-gunung. Ada satu gunung yang berbeda. Ada satu gunung yang lebih tinggi. Ada satu gunung yang kelihatan. Ada satu gunung yang lebih dari gunung yang lain. Ada satu gunung yang lebih berisi, saudaraku. Ada satu gunung, saudara Tuhan, yang berbeda. Yang kedua, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, saudaraku. Menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Jadi saya kasih Tuhan, gunung itu, saudaraku, menjulang tinggi di atas bukit-bukit, saudaraku. Jadi dari gunung-gunung yang lain, saudaraku. Apa gunung itu, saudaraku? Gunung adalah gereja Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, sangkakala 2, saudaraku, bicara tentang gunung. Itu adalah gereja palsu. Nah, ada satu gunung yang akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, saudaraku. Jadi dari bukit, saudara kasih Tuhan, dari segenap penjuru bukit, saudaraku, kelihatan gunung ini. Dari antara gunung-gunung yang lain, saudaraku, gunung ini lebih berbeda. Perhatikan. Berkas Yusuf bangkit dan tegak berdiri. Berbeda dari gunung-gunung yang lain. Jadi ini bicara firman Allah, bicara kepada kita semua yang ada. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Karena ada rumah Tuhan yang berdiri tegak di hulu gunung-gunung, saudaraku. Ada rumah Tuhan, ada gereja, ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan yang berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan berdiri di atas, menjulang tinggi di atas bukit-bukit, saudaraku. Dan hasil, saudara kasih Tuhan, dari perbedaan ini, saudaraku, ayat 2 bagian akhir, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Haleluya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, mari. Ada perbedaan. Saudaraku, ada perbedaan. Dan perbedaan itu membuat bangsa berduyun-duyun ke sana, saudaraku. Kalau kata berduyun-duyun, saudaraku, bukan satu orang, saudaraku. Seperti sekarang, saudara kasih Tuhan, ibadah, datang sebuah keluarga, saudaraku. Datang satu keluarga, saudaraku. Datang suami istri. Datang, saudara kasih Tuhan, suami istri bersama dengan anak-anak, saudaraku. Datang suami istri, saudaraku, bersama dengan mertua, saudaraku, bersama dengan opa-oma, bersama dengan anak-anak, saudaraku, cucu-cucu dan yang ada, saudaraku. Bukan. Tapi saudaraku, kata berduyun-duyun ini, saudaraku, berarti, saudara kasih Tuhan, tak henti-hentinya, saudaraku. Haleluya. Bayangkan, saudaraku. Tak henti-hentinya, saudaraku, akan datang bangsa-bangsa, saudaraku. Datang mencari gunung yang berbeda itu. Haleluya. Mencari, saudaraku, gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bayangkan, saudaraku. Siap atau tidak siap, hal ini pasti terjadi, saudaraku. Pertanyaannya, siapa yang akan didatangi tersebut? Saudaraku, semua kak? Tidak. Ingat, ada satu gunung yang tegak berdiri, yang tegak di hulu gunung-gunung. Tegak, saudaraku, di hulu dari gunung-gunung yang ada satu gunung, saudaraku. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan, saudaraku, dia nampak dari segenap bukit, saudaraku, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Dan gunung itulah yang akan dicari oleh bangsa-bangsa. Untuk apa, saudaraku? Untuk minta diajar. Tadi Matius pasal 28, Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, yang kuperintahkan kepadamu. Perintah kepada Firaun, kepada rakyat Mesir, saudaraku. Jangan cari kepadaku, jangan datang kepadaku, datang kepada Yusuf. Lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Perbuat apa yang dikatakannya kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu, ajarkan mereka, kata Yesus, saudaraku. Nah, satu ketika nanti, saudaraku,
Siapkah kita, saudara kasih Tuhan, untuk menjadi gunung, saudaraku, yang ada di hulu itu? Bisakah, saudaraku, kita menjadi gunung yang ada di hulu itu? Yang, saudaraku, berdiri menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ketika mereka datang, saudaraku, siapkah kita untuk menjadikan mereka murid Tuhan? Siapkah, saudaraku, kita jadikan, saudaraku, kita ajar mereka? Siapkah, saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan, saudaraku, kita lengkapi mereka, saudaraku? Ataukah, saudara kasih Tuhan, kita asal bicara, saudara kasih Tuhan? Bukan seperti perintah Tuhan, saudaraku. Bagaimana mereka bisa jadi murid, saudara kasih Tuhan? Kalau kita tidak memiliki apa yang mereka butuhkan, itu, saudaraku, masalahnya. Kalau kita tidak memiliki, saudaraku, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kita bisa jadikan mereka murid Tuhan, saudaraku? Nah, mari, saudaraku. Saudara masih ingat? Tanggal 29 Agustus yang lalu, minggu kelima, kita belajar tentang firman Allah. Ulangan pasalnya yang ke-12. Jadi, saudaraku, ini adalah seri yang kedua dari firman Allah tersebut. Saudaraku. Jadi kalau kita bicara, saudara kasih Tuhan, tentang gunung, ada beberapa seri yang kita juga akan pelajari. Mari kita buka Ulangan 12. Kita kembali, saudaraku, flashback. Dan saudara mungkin masih ingat, atau kalau belum, saudaraku, saudara bisa buka kembali YouTube tanggal 29 Agustus tahun 2021. Firman Allah, saudaraku, tegas berkata. Nah, saya baca ulang. Kita belajar ulang. Ulangan 12 ayat 1. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu perbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Kasih Tuhan. Mari kita lihat dulu 4 ayat ini. Kamu harus hancurkan. Jadi, saudaraku, kamu harus lupakan. Kamu harus tiadakan. Apa, saudara kasih Tuhan? Gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudara kasih Tuhan. Dan jangan kamu perbuat itu kepada Tuhan Allahmu, kepada gunung Allahmu. Saudara kasih Tuhan. Mari, saudaraku, kita belajar pada hari itu. Jangan berbuat seperti itu, dikatakan. Jadi, saudara kasih Tuhan, pada hari itu, kalau saudara masih ingat, firman Tuhan datang, saudaraku, kepada kita semua, kawanan domba yang ada, kepada seluruh saudara kasih Tuhan yang mendengar, yang melihat, yang mempelajari pada hari itu firman Tuhan tanggal 29 Agustus. Bahwa firman Allah datang kepada kita. Jangan kamu beribadah. Jangan kamu perbuat seperti itu Tuhan kepada Tuhan Allahmu. Apa sangat Tuhan yang dimaksudkan? Jangan kamu pergi ke gunung-gunung sana. Jangan kamu pergi ke gunung-gunung sini. Jangan kamu mencari bukit-bukit sana. Jangan kamu mencari, saudaraku, pindah ke bukit-bukit ini, saudaraku. Jadi dari gunung ke gunung, intinya. Tepatnya, saudaraku. Dari bukit ke bukit. Bahkan, saudara, di bawah pohon, saudaraku. Jadi asal saja di mana aja, saudaraku, beribadah. Nah, kenapa sangat Tuhan? Karena Tuhan berkata bahwa ayatnya yang ke-5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Sangat Tuhan. Jadi nama Tuhan saudaraku yang ditegakkan. Nama Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus yang ditinggikan. Bukan nama seseorang, saudaraku. Bukan hal-hal Tuhan yang duniawi atau yang jasmani, saudaraku. Bukan. Tetapi, saudaraku, nama Tuhan yang harus ditegakkan. Berarti, saudara Tuhan, kalau kamu ingin mencari gunung,
Kalau kamu ingin menerima gunung atau bukit-bukit, carilah yang akan ditegakkan, saudaraku. Yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena satu ketika nanti Yesaya pasal 2 sudah berkata, dan juga saudara Tuhan sudah dikatakan dalam Kejadian 37 ayat yang ke-7. Bahwa berkas Yusuf, saudaraku, tegak berdiri di antara berkas-berkas saudara-saudaranya. Dan Yesaya pasal 2, ada satu gunung yang berbeda, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Saudaraku. Jadi saudara Tuhan, ada bukit-bukit, saudara Tuhan, ada bukit yang berbeda, saudaraku. Ada gunung saudara Tuhan yang berbeda, yang kelihatan saudaraku dari segala penjuru bukit saudara Tuhan. Mari saudaraku. Ulangan pasal 2 berkata, 12. Jangan kamu ke gunung sana, jangan kamu ke gunung situ. Jangan kamu ke bukit sana, jangan kamu ke bukit situ. Jangan berbuat itu, dikatakan. Kenapa saudaraku? Kenapa? Nah saudara Tuhan. Karena saudaraku, akan ada waktunya gunung yang berbeda. Gunung saudaraku yang berbeda. Pertanyaan saudaraku tadi saya sudah sampaikan. Ketika mereka bangsa itu datang, adakah saudara Tuhan kita memiliki apa yang mereka cari? Adakah saudaraku kita mempunyai saudaraku apa yang mereka cari saudaraku? Siap atau tidak siap saudaraku? Kalau sekarang saudara Tuhan, maaf kata saudaraku, saya tidak egois saudaraku. Saya bukan saudara Tuhan mengatakan bahwa kita saudara Tuhan yang menurut banyak orang saudaraku tanda banyak hal-hal saudara Tuhan yang tidak ingin saya sebutkan di sini. Tetapi saudara Tuhan, mau tidak mau saudaraku, kita harus akui. Kita saudaraku konsisten dengan pengajaran. Kita konsisten saudaraku dengan apa yang disampaikan oleh firman Allah. Kita konsisten saudaraku. Kita tahu firman Tuhan. Oleh karena itu kita belajar agar saudaraku kita sedang mendaki saudaraku gunung. Dan saudara Tuhan kita sedang menuju kepada gunung saudaraku yang ada nanti berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Puji Tuhan saudaraku. Insya Allah. Kita akan saudaraku menjadi gunung yang ada di hulu gunung-gunung. Asalkan saudara dan saya, kita konsisten saudaraku, kita tetap mengerti bahwa inilah firman Allah. Firman Tuhan sudah datang kepada kita. Jangan kamu membuat rumah Tuhan seperti itu. Jangan kamu menjadikan mezbah Tuhan seperti itu. Jangan kamu melanggar firman Allah. Jangan kamu mengabaikan perintah Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan, saudaraku. Mari, saudaraku. Firman Allah sudah dinyatakan, saudaraku. Dan firman Allah sudah tertulis. Dan hari ini firman Allah, saudaraku, kita belajar bersama tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang akan saudaraku kasih Tuhan menjadi bagian daripada gereja Tuhan, gunung-gunung yang ada. Mari saudaraku, kita buka lebih lanjut dalam kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasalnya yang ke-49. Yesaya pasalnya yang ke-49. Kita baca saudaraku ayatnya yang ke-8. Kita baca ayatnya yang ke-8. Yesaya 49 ayatnya yang ke-8. Saudara tentu bertanya, saudaraku, kita pernah belajar sebagai jemaat Melati Mas, saudaraku, GPDI Melati Mas, saudara seringkali saudaraku menerima ayat ini, saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena ayat ini saudaraku harus diulang-ulang. Untuk memberikan kita saudaraku pengertian bahwa kalau Tuhan bicara saudaraku tentang Kejadian 37 ayat yang ke-7. Kalau bicara saudaraku Kejadian 41 ayat 55. Bicara saudaraku tentang Matius 28 ayat 19 dan 20. Bicara saudaraku Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saudara kasih Tuhan.
Maka saudara kasih Tuhan, tentunya saudaraku, Tuhan juga harus menyatakan kepada kita semua tentang saudaraku, kapan itu terjadi. Saudaraku. Memang tidak tertulis aku, tetapi kita bisa mengerti bahwa ada waktunya Tuhan. Ya, kita baca Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, untuk membagikan tanah-tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara, ayat 9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah, hai langit, dan bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembira dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Puji Tuhan, saudaraku. Kita lihat di sini, kita kaitkan kembali, saudaraku, korelasinya. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di antara gunung-gunung, saudaraku. Ya. Pada waktunya Tuhan berkenan, aku akan menjawab engkau, saudaraku. Jadi sekarang, saudara kasih Tuhan, banyak orang, saudaraku, mencari jalan. Mencari, saudaraku, jalan untuk sampai kepada Allah, kepada Bapa. Dan berseru-seru memanggil-manggil. Dan Tuhan berkata, akan ada waktunya aku berkenan, saudaraku, dan aku akan menjawab engkau. Maka engkau akan tampil keluar dan akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Ke gunung yang berbeda. Ke gunung yang menjulang tinggi di atas gunung-gunung. Dan di atas bukit-bukit. Di sanalah engkau akan datang. Nah, di sanalah engkau akan mendapatkan apa yang engkau butuhkan. Saya baca ulang ayat yang ke-9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan. Dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari sejauh. Ada yang dari utara dan dari barat. Dan ada dari tanah Sinim. Ayat 13, perhatikan. Bersorak-sorailah, hai langit. Bersorak-sorailah, hai bumi. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Hai gunung-gunung. Nah, Yesus kasih Tuhan bersorak-sorai. Nah, saudaraku, hai gunung-gunung. Tapi Yesus kasih Tuhan yang mereka cari, saudaraku, adalah yang memiliki firman Allah. Yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-9, ke-10, dan ke-11. Mereka akan datang, saudaraku, mencari. Di gunung-gunung, saudaraku. Di gunung-gunung. Adakah gunung-gunung itu memiliki firman Allah ini? Perhatikan, saya baca ulang, saudaraku, untuk kita semua. Untuk mengatakan kepada orang, ayat 9, kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Puji Tuhan. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ini, saudaraku, yang mereka dapat. Yang ini yang harus dipenuhi syarat dan ketentuan ini, saudaraku, dari Tuhan
Untuk apa? Untuk gunung-gunung. Ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita lihat. Dari gunung-gunung ada di saudaraku, mereka akan datang ke gunung-gunung. Mereka akan mencari, saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sekarang ini masih nubuatan. Nah, saudaraku, ketika mereka datang ke gunung-gunung, saudara kasih Tuhan, punyakah mereka, saudaraku, akan hal ini? Punyakah gunung-gunung itu, saudaraku, akan firman Tuhan ini? Adakah, saudara kasih Tuhan, yang mereka butuhkan, saudaraku, dimiliki oleh gunung-gunung itu? Saudaraku. Dan kenyataannya, saudara kasih Tuhan, dua hal juga, saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan. Saya baca ayat 14. Sion berkata, gereja, Sion gereja, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara kasih Tuhan. Apa jawab Tuhan? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudaraku, ketika mereka datang, saudaraku datang kepada gunung-gunung. Mencari, saudaraku, ayat 9 bagian B, ayat 10, ayat 11. Nah, mereka, saudara kasih Tuhan, tidak mendapatkan dari gunung-gunung yang ada. Dari gunung-gunung ada. Dan ada satu gunung, saudaraku, yang berbeda. Dan di sanalah mereka mendapatkannya. Di sanalah, saudaraku, mereka menemukannya. Di sanalah, saudaraku, mereka dijadikan murid. Di sanalah, saudaraku, mereka diajarkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Mari kita buka lagi Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 kita baca ayatnya yang ke-4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya dipisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini. Perubahan terjadi, saudaraku, ketika mereka datang kepada rumah Tuhan. Perubahan, saudaraku, dalam karakter. Perubahan, saudaraku, dalam pengertian. Perubahan, saudaraku, dalam segala sesuatu sang kasih Tuhan. Nah, ayat 5, sebelum, saudaraku, hal ini terjadi, firman Allah sudah menyatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Agar ketika mereka datang, saudaraku, ayat Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 itu digenapi. Khususnya, saudaraku, sampai ayat 3. Kamu sudah di dalam terang Tuhan. Kamu sudah memiliki apa yang mereka butuhkan. Tetapi saya kasih Tuhan, maaf saudaraku, saya sekali lagi mohon maaf. Firman Allah sudah tertulis. Ayat yang ke Yesaya 49 ayat yang ke-14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Itulah sebabnya, saudaraku, kenapa Ulangan pasal 12 Yesus berkata, Tuhan, firman Allah berkata,
Jangan kau jadikan rumahku seperti tempat di mana mereka melakukannya. Ke gunung-gunung, ke segala gunung, ke bukit-bukit, ke segala bukit. Jangan. Karena akan datang waktunya, mereka akan mencari, menyeleksi. Dan mereka akan meminta apa yang mereka, saudara kasih Tuhan, yang mereka sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Saudaraku. Jadi, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Mari saudaraku, jangan sampai Yesaya 49 ayat yang ke-14 ini saudaraku menjadi bagian kita. Jangan saudaraku. Doa saya saudara kasih Tuhan, jemaat saudara kasih Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan di GPDI Villa Melati Mas saudaraku, jangan sampai saudaraku menjadi bagian daripada ayat yang ke-14 dari Yesaya pasal 49 ini. Ya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena mengabaikan. Firman Allah jelas berkata, Ulangan 12. Jangan kau ke sini, ke gunung situ. Jangan kau ke bukit sini, bukit situ. Menganggap semua sama, saudaraku. Gunung sama. Gunung sama, saudaraku. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ada firman Allah, Yesaya 49 ayat 9 bagian B, 10 dan 11. Ini yang harus kita miliki. Ingat saudaraku, kita menjadikan mereka murid Tuhan. Kita mengajarkan kepada mereka untuk melakukan segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Haleluya. Mari, saudara kasih Tuhan, kita baca ayat yang ke-19. Bagi jemaat GPDI Melati Mas, sekali lagi saudaraku, saudara sudah mengerti akan hal ini. Tapi tidak mengapa. Hari ini saudaraku ada suatu Tuhan yang Tuhan ingin tanamkan bagi kita. Kenapa saudaraku? Karena ada saudara langkah-langkah yang harus berbeda, yang harus kita mulai saudaraku rubah hari-hari ini. Ayat 19. Segala sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang telah terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Saudara kasih Tuhan. Mereka akan datang, saudaraku. Mereka akan mencari. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat sini tuh. Ada dua kelompok. Maaf saudaraku, ada dua kelompok. Kelompok yang satu, saudaraku. Kelompok yang satu, saudara kasih Tuhan. Ini kita bicara saudaraku satu gunung. GPDI Villa Melati Mas lah. Saya jadikan contoh. Saudara. Gunung, saudara kasih Tuhan. Yang dimana saudaraku setiap minggu kita diajar. Saudaraku, kita belajar. Untuk mengerti dan mengerti akan firman Allah. Saudara kasih Tuhan. Jadi di dalam gereja GPDI Melati Mas saja, saudaraku, ada dua kelompok kalau menurut ayat ini, saudara. Jadi satu kelompok, saudara kasih Tuhan, satu kelompok, saudara kasih Tuhan, orang-orang, saudara kasih Tuhan, yang memiliki Yesaya 49 ayat 9 bagian B dan 10 dan 11. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada yang tidak memiliki. Maaf saudaraku, melakukan ayat Ulangan 12. Menganggap semua sama, saudaraku. Nah, mereka akan datang kepada setiap pribadi, saudaraku. Ingat, firman Tuhan datang kepada Yehuda dan Yerusalem. Firman Tuhan datang kepada Yehuda dan Yerusalem. Saudara kasih Tuhan. Yerusalem, saudaraku. Yesaya pasal 2 ayat 3 berkata, dan mereka akan datang kepada rumah Tuhan, gunung tempat Tuhan, untuk mencari pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi saudaraku, firman Tuhan dari Yerusalem. Saudaraku. Jadi, nanti saudara kasih Tuhan, gereja tidak akan mampu. Jemaat saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan saudaraku, gembala tidak akan mampu. Wakil gembala saudaraku tidak akan mampu. Para pembantu gembala saudaraku tidak akan mampu. Majelis saudaraku tidak akan mampu untuk melayani mereka saudaraku. Dan mereka mencari apa?
mencari Yerusalem. Haleluya. Mencari Yerusalem, saudaraku. Yerusalem yang bagaimana? Ulangan 12 ayat 7. Makan satu meja, saudaraku. Makan sehidangan. Aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Saudara kasih Tuhan. Satu gunung. Saudaraku. Dan mereka saudara Tuhan melihat. Mereka saudara Tuhan pelajari, saudaraku. Yerusalem ini bagaimana? Yerusalem ini bagaimana? Apakah mereka itu satu pandangan, satu pendapat, saudaraku, satu pengajaran, satu gunung, saudara Tuhan? Itu semua dipelajari, saudaraku. Akan menonjol. Yerusalem, saudaraku, akan menonjol. Yerusalem akan menonjol. Jadilah, saudaraku, Yerusalem yang menonjol tersebut, saudaraku. Saya rindu, saudara kasih Tuhan. Sebagai gembala, saudaraku, saya rindu, saudaraku, saudara memiliki apa yang mereka butuhkan. Mari, saudaraku. Nah, ketika mereka datang, saudaraku, kepada Yerusalem, saudaraku, tidak memiliki, mereka tidak akan, saudaraku, menempati, saudaraku. Mereka tidak akan, saudaraku, diam. Mereka, saudara Tuhan, tidak akan menjadi bagian, saudaraku. Nah, kalau demikian, saudara kasih Tuhan, maka dikatakan, kita bicara soal rumah Tuhan sekarang. Keluar. Menyisi. Kamu tidak memiliki. Ayat 9b, 10 dan 11. Aku butuh itu. Aku sekian lama dalam kekeringan, ketandusan, dan segala satunya. Sekarang aku haus. Aku lapar. Aku ingin makan sehidangan. Dengan keluarga-keluarga Yerusalem yang ada. Saudara yang kasih Tuhan. Akan disuruh keluar. Kenapa? Kenapa, saudaraku? Karena gunung itu berbeda. Tapi yang di dalamnya tidak berbeda. Gunung itu, saudaraku, kelihatan menjulang. Tapi saudara, yang di dalamnya tidak menjulang. Tidak terlihat dari antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada. Saudara kasih Tuhan, betapa menyedihkannya. Betapa, saudaraku, kita harus, saudara Tuhan, mulai sekarang, saudaraku, menata hidup kita, saudaraku, perjalanan kita, saudara Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-60. Yesaya pasalnya yang ke-60. Tadi Yesaya 2 ayat 5, mari hai keturunan Yakub, berjalan dalam terang Tuhan. Yesaya 60 kita baca ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini perjalanan gunung. Untuk mencapai suatu yang berbeda. Di antara mana? Kondisi mana? Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat sini. Akan ada perbedaan. Haleluya. Akan ada suatu perbedaan. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan berheran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan terbesar hati. Sebab kelimpahan dari negeri seberang akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan?
dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dan dari jauh, dan perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka melayani engkau, sebab dalam murka-Ku telah menghajar engkau, dan namun Aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Saudara Tuhan, mari, saudaraku, akan ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah saudaraku kondisi kegelapan dunia ini. Di tengah-tengah saudaraku kondisi kegelapan saudara Tuhan dalam pengajaran dari dalam gereja-gereja yang ada, saudara. Akan ada perbedaan. Akan ada terang Tuhan. Akan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Yesaya pasal 2, Yesaya pasal 60. Oleh karena itu, sebelum hal ini terjadi, Yesaya pasal 2 ayat 5 berkata, mari hai keturunan Yakub, datanglah kepada Tuhan, kepada terang Tuhan. Terang itu saudaraku akan datang. Kemuliaan akan dinyatakan saudaraku. Akan ada perbedaan dari gunung-gunung yang ada. Oleh karena saudaraku, sebelum ayat-ayat ini digenapi, mari saudaraku, kita datang pada Tuhan. Kita siapkan saudaraku segala satunya saudaraku. Mereka saudara Tuhan datang saudaraku. Jangan sampai saudara Tuhan kita yang dahulu menjadi yang terkemudian. Saudaraku, mereka yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Kenapa? Karena dalam ayatnya yang ke-6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Haleluya. Aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Jadi saudara Tuhan, mari siapkan diri kita. Siapkan saudaraku gereja kita. Siapkan saudaraku bait Allah kita. Untuk menjadi rumah yang Tuhan semarakan saudaraku. Ayatnya yang ke-9. Sungguh aku yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang maha kuasa, yang maha kudus, Allah Israel. Sebab Ia mengagungkan engkau. Haleluya. Saudara Tuhan, mari. Mulai sekarang saudaraku kita menjadikan kita berkenan di hadapan saudara. Mari kita isi saudaraku bejana hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan pengajaran saudara. Kita belajar saudara. Banyak saudara Tuhan, orang-orang saudara Tuhan yang Tuhan himpun jadi kawanan domba di GPD Melati, bisa saudara Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara. Bantu gembala saudaraku. Ada majelis saudara Tuhan. Mari kita siapkan diri kita saudaraku untuk kita menjadi berkat bagi mereka. Ingat, mereka akan datang saudaraku membawa emas. Emas saudaraku ini bukan kekayaan. Kekayaan ini saudaraku adalah dalam ayatnya yang ke-9. Perak dan emasnya dibawa serta. Jadi emas di sini saudaraku adalah iman. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Ayat 5 saudaraku. 3 sampai 5. Jadi yang kedua, mereka saudaraku membawa kemenyan. Doa saudaraku. Pujian penyembahan. Yang ketiga, mereka memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Memberitakan, saudara. Mengajarkan. Menyaksikan, saudara. Jadi saudara Tuhan, mari. Kita lengkapi diri, saudara, untuk mengajar mereka. Untuk saudara Tuhan. Memberikan, saudara, apa yang mereka butuhkan. Siapa mereka itu, saudara? Dikatakan untuk ibadahmu ayat 7. Siapa mereka itu saudaraku? Untuk ibadahmu.
Saudara bisa baca sendiri. Mereka saudara Tuhan akan datang saudaraku sebagai korban. Di atas mezbah Tuhan. Untuk ibadah kita saudara. Dan dikatakan, aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ayat 9 bagian akhir. Dan oleh karena yang maha kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Haleluya saudaraku. Sebab ia mengagungkan kita saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan saudaraku hari-hari ini. Kita membawa terang Tuhan saudaraku. Kita membawa nama Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Mau tidak mau saudaraku. Rumah Tuhan harus penuh dengan pengajaran. Dan akan datang waktunya. Rumah Tuhan saudaraku yang penuh dengan pengajaran. Akan diisi saudaraku oleh orang-orang. Perhatikan. Akan diisi saudaraku, akan didatangi oleh orang-orang yang haus akan pengajaran. Untuk apa saudara kasih Tuhan? Untuk menjadi alat Tuhan. Yang siap untuk melayani mereka. Saudara kasih Tuhan, saya tidak punya catatan seperti ini. Perhatikan. Rumah Tuhan saudaraku yang penuh pengajaran. Akan Tuhan kirimkan. Akan Tuhan kirimkan. Akan Tuhan kirimkan. Orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang mau diajar. Orang-orang yang mau dijadikan murid. Orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Saudaraku. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan firman Allah. Menjadi jalan bagi firman Allah. Untuk apa? Untuk melayani mereka. Saudaraku. Untuk melayani mereka. Sehingga ketika mereka datang, saudaraku, ada Yerusalem-Yerusalem yang sudah siap. Ada Yerusalem yang sudah siap. Maaf saudaraku, siap tidak siap. Mereka mencari yang siap. Yang tidak siap, silakan. Saudara menilai sendiri apa yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi mari saudara kasih Tuhan. Kita lihat saudaraku, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan sediakan bagi kita. Ayat yang ke-10. Orang-orang asing akan membangun tembok-tembok. Akan membangun tembokmu. Dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Ayat 11 perhatikan. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Mari saudara kasih Tuhan. Gunung, saudaraku, akan menjulang tinggi. Berkas Yusuf bangkit dan berdiri tegak. Ada perbedaan. Gereja nanti akan terjadi perbedaan. Dan sebelum saudara kasih Tuhan, perbedaan itu terjadi. Sekali lagi saya katakan saudaraku. Catatan saya juga tidak tertulis seperti ini. Tuhan akan kirimkan saudaraku orang-orang yang rindu. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang haus. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang mau saudaraku. Untuk diajar, saudara kasih Tuhan. Untuk dipenuhi. Oleh karena itu mari berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Sehingga kita mengerti mana yang baik. Mana yang berkenan. Dan yang menjadi kehendak Tuhan. Itu saudara kasih Tuhan. Sehingga kita mempersembahkan tubuh kita. Sebagai korban yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kita. Kita akan lanjut saudaraku di firman yang kedua nanti. Mari saudaraku, kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang ini. Kembali Tuhan hamba-Mu datang padamu. Berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sudah berfirman bagi kami. Kami tidak mau lalai Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri. Sehingga Tuhan ketika Engkau kirimkan orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar, orang-orang yang mau belajar Tuhan. Kami didapati Tuhan Yesus. Memiliki Tuhan Yesus apa yang mereka butuhkan. Atau paling tidak Tuhan, kami boleh menjadi rekan kerja mereka.
Kami boleh menjadi rekan belajar mereka. Kami boleh menjadi rekan Tuhan. Belajar. Untuk bersama-sama kami bertumbuh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Jangan sampai Tuhan ketika Tuhan Yesus, apa yang Tuhan firmankan dalam Yesaya 49. Yesaya pasal 2 dan 49. Ketika mereka datang Tuhan, kami tidak memiliki apa yang mereka inginkan. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh kawanan domba. Mari Tuhan, tolong semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong agar kami boleh menerima apa kami memiliki, apa yang dibutuhkan Tuhan. Paling tidak Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus langkah pertama Tuhan Yesus, orang-orang yang haus dan lapar akan datang Tuhan Yesus untuk belajar. Kami Tuhan Yesus boleh ada menjadi berkat bagi mereka. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sehingga Tuhan Yesus ketika gelombang Tuhan Yesus, gelombang datang Tuhan. Tuhan, kami memiliki apa yang mereka butuhkan. Sehingga kami tidak keluar Tuhan. Kami tidak diusir Tuhan Yesus. Keluarga kami Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan Yesus. Keluarga kami Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Berkati seluruh aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan berkati perusahaan mereka. Toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka. Home industri mereka. Usaha-usaha pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, seluruh perjalanan mereka dengan setiap kendaraan mereka tumpangi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Tuhan tutup bungkus, Tuhan lindungi, dan Tuhan besertai, dan Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan atas keluarga lepas keluarga, Tuhan atas pribadi lepas pribadi, atas segala segenap usia Tuhan, dari bayi-bayi sampai kepada oma-opa yang ada. Berkat-Mu atas mereka semua yang ada. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan itu pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Tuhan, kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Tangan-tangan yang seluruh pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam ribahan mereka. Sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukurnya bagi Engkau. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengan demikian sang kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk yang sehati, yang seia sekata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.